Halo semuanya, selamat datang kembali. Jadi di video kali ini saya akan analisis chart Bitcoin-nya dari monthly, weekly, dan kemudian ke daily. Nah, sebelumnya saya juga akan ada sedikit analisa dulu ya untuk chart historical monthly Bitcoin, di mana saya akan memperhitungkan bulan negatif dan bulan positif dari Bitcoin. Nah, kalau kita perhatikan ya dari bullish year ini ada di tahun 2013 dan 2017. Berdasarkan histori ini ada 3 kali negatif, dan di 2013 ada sebanyak 4 kali. Jadi saya bisa buat hipotesis kalau kemungkinan besar di bullish market kita akan melihat adanya kurang lebih 3-4 bulan negatif ya dalam satu tahun tersebut. Nah, di 2016 sendiri saya juga bisa katakan sebagai tahun yang positif ya, di mana dalam tahun tersebut ini juga ada 4 bulan negatifnya. Nah, kalau kita bandingkan dengan kejadian yang terjadi di 2020, ini juga cukup mirip, di mana kita menemukan 4 bulan negatif juga, dan saat ini sebenarnya kita sudah berada di 2021, dan sejauh ini sudah ada 3 bulan negatif. Jadi kalau saya perhatikan berdasarkan histori, kemungkinan besar kita akan ada 1 bulan negatif lagi ya. Kemungkinan besar bisa di September, karena kalau kita perhatikan berdasarkan yearly-nya, setiap bulan September ini cukup negatif ya. Jadi mungkin kita akan ada sedikit koreksi di bulan September, dan selanjutnya bulan Oktober, November, Desember akan berdampak positif pada Bitcoin. Nah, itu hanya hipotesis yang saya buat ya, berdasarkan data yang ada. Nah, ini bisa menjadi salah satu acuan. Oke, kita bisa langsung kembali ke chart-nya ya. Oke, di grafik bulanannya sebenarnya menunjukkan salah satu tanda yang cukup positif, di mana bulan lalu kita ada satu candle dari bullish engulfing. Dan biasanya kalau teman-teman pelajari bullish engulfing candle, setelah candle ini muncul, kita akan mengekspektasikan adanya kenaikan ke target-target yang lebih tinggi. Nah, biasanya ini bisa menjadi salah satu tanda pembalikan arah ya untuk bullish engulfing. Kemudian kalau saya coba tarik Fibonacci retracement-nya, kita bisa perhatikan juga multiple rejection itu terjadi di area 0,5 Fibonacci retracement. Yang artinya area tersebut bisa saya katakan sebagai area yang cukup krusial, dan ini merupakan key level-nya buat Bitcoin. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita akan perhatikan di time frame weekly-nya. Oke, kalau diperhatikan di time frame weekly sebenarnya masih ada sedikit struggle untuk mengalami kenaikan dikarenakan dia hanya membentuk wick ya di area 40.000 ini. Kemungkinan besar ini bisa menjadi head and shoulders pattern kalau saya perhatikan, tapi masih belum begitu valid ya. Kita harus masih menunggu konfirmasi. Head and shoulders pattern yang saya maksud kurang lebih akan seperti ini ya. Ini left shoulders-nya, ini head-nya, dan right shoulders-nya akan di sini. Nah, jadi kita masih ada peluang untuk turun mungkin ke 36.000 retest, setelah itu baru mencoba naik kembali. Nah, kalau beneran head and shoulders ini terjadi, artinya kita bisa naik sepanjang range yang ada di sini. Nah, ini akan membawa harga ke area 50.000 dalam beberapa minggu mendatang. Nah, ini menjadi skenario yang patut kita perhatikan di candle weekly-nya Bitcoin. Nah, selanjutnya dari candle sini saya akan coba breakdown lagi ke candle daily-nya. Nah, di candle daily sebenarnya ada satu hal yang cukup positif, di mana saat ini kita sedang retest di area support ya. Dan kalau teman-teman ada yang ngikutin channel Telegram saya katakan di Bitcoin ini ada dua skenario. Skenario pertamanya kurang lebih seperti ini ya, di mana dia bisa naik, kemudian retest ke area support, dan melanjutkan kenaikannya. Tapi skenario keduanya sedikit berbeda, di mana skenario kedua itu seperti ini kurang lebih. Ini bisa menjadi satu broadening wedge yang cukup lebar, dan kemungkinan besar kita bisa melihat adanya sideways di range ini. Nah, setelah sideways di area sini, baru nantinya kita mencoba breakout dari area resistance trendline yang ada di sini ya. Dan kalau kita berhasil breakout di atas area ini, area 50.000 ini saya bisa katakan mempunyai high chance untuk dicapai ya. Nah, jadi untuk saat ini kalau saya perhatikan mungkin skenario kedua yang bakal play out, di mana kita bakal melihat adanya sideways cukup panjang di area sini. Kemudian nanti mungkin bisa retest sekali lagi di area trendline dan terjadi rejection. Setelah itu baru kemungkinan besar kita bisa breakout dari area trendline hijau ini. Nah, itu skenario-nya menurut saya. Dan kalau diperhatikan berdasarkan trennya ini juga Bitcoin sudah membentuk reversal ya. Dimana kalau kita perhatikan yang sebelumnya terjadi adalah lower high dan lower low. Saat ini kita sudah mulai melihat adanya pembentukan dari higher high, dan yang terjadi sekarang mungkin ini merupakan pembentukan dari higher low yang kecil. Nah, maksimum penurunan untuk higher low-nya kalau saya perhatikan mungkin di sekitar 36 ribuan,
Dan saya katakan untuk saat ini 60-70% probabilitas harga masih akan bertahan di atas area 36 ribuan ini. Jadi dalam jangka waktu dekat mungkin kita masih bisa memanfaatkan volatilitas kenaikannya di futures market dan di spot market. Jadi kurang lebih seperti itu ya update buat Bitcoin saat ini. Nah, buat teman-teman yang mau dapat info koin lainnya bisa langsung join di channel Telegram saya, linknya ada di deskripsi. Sekian saja ya untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.